pertanyaan yang keempat Umi, boleh nggak sih Umi katanya kita mau menghafal Al-Quran tapi tidak mengetahui hukum tajwidnya. Baik ya, kita pengen menghafal Quran nggak tahu hukum tajwid. Yang paling bagus gitu ya, tahapan dalam belajar gitu ya. Kayak kayak kita kalau apa namanya, pengen dalam pelajaran bahasa Indonesia aja deh gitu ya. Kalau kita pengen bisa membaca bahasa Indonesia, pengen menghafal sesuatu kan paling enak ya apa Mengerti ya, gitu ya iya Umi. mengerti dulu. Kayak kayak proses belajarnya anak itu kan ya, kalau itu kan nggak langsung dia memang awalnya anak kita biasanya memulai dengan mendengarkan cerita dan sebagainya. Tapi kan nanti harus ada proses dia mulai belajar huruf apa namanya, huruf abjad gitu kan A, B, C, D, belajar membaca. Tentu proses ini pun harus dilalui dalam ketika kita membaca Al-Quran. Mm-mm. Boleh saja Anda ibaratnya belajar menghafal dengan cara simaah, dengan cara mendengarkan. Bukan satu hal yang terlarang, akan tetapi tentu dong harus ada peningkatan. Artinya karena memang yang diperintahkan oleh Allah mempelajari Al-Quran itu bukan sekedar menghafal, Mm-mm. akan tetapi mempelajari Al-Quran yaitu cara membacanya dengan baik yang benar, setelah itu memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dan Mm-mm. ini nggak bisa sendiri gitu ya, atau disebut otodidak ya, maksudnya Iya. jangan sok, "Ah, saya belajar sendiri, saya bisa kok." Akan sekarang sekarang kan udah maju internet dan sebagainya. Memang sekarang internet dengan kita punya akses internet gitu ya, artinya memang banyak kemudahan dalam belajar, tapi pun jangan salah. Karena yang bergabung di dalamnya orang baik banyak, tapi orang jahat juga banyak. Orang Mm-mm. akidah benar banyak, orang yang akidah sesat lebih banyak. Mm-mm. Sehingga makanya kalau kita nggak selektif ya, tanpa ada bimbingan dari guru, ini nanti bisa menyesatkan, bisa membahayakan. Mm-mm. Jadi, apa namanya, makanya perlu kalau ketika kita akan mempelajari Al-Quran ini, paling enak adalah mencari guru. Nggak susah kok, pasti selalu ada cara. Kita nih di negeri Indonesia, bukan di negeri kafir yang kita kesusahan mencari guru. Hanya mungkin Anda belum bertanya-tanya, belum mencoba komunikasi dengan teman, saudara, kerabat. Mungkin di musola-musola, biasanya kan ada ustadz yang kadang aktif di situ. Tapi pun Anda harus lihat akidahnya benar enggak. Iya. Karena kalau akidahnya enggak benar, nanti Anda akan keseret kepada hal-hal yang lain. Mm-mm. Artinya cek akidahnya, dan itu belajarlah Anda dari awal, dimulai dari nol. Sambil Anda terus melanjutkan hafalan Quran Anda dengan cara mendengarkan, nggak ada masalah. Tapi juga harus ada usaha dong, harus ada usaha. Karena kalau kayak di tempat kami sendiri di Al-Baja gitu ya, ibaratnya menghafal Quran itu ibarat setelah mereka tuh bisa membaca bin nazar dengan cara melihat. Mm-mm. Mereka bagus dulu bacaannya ketika melihat ya, sampai hatam baru nanti diperkenankan untuk mulai menghafal. Jadi fase itu memang harus dilalui hendaknya. Nah, tapi kalau Anda merasa, aduh nanti tapi saya cuma mulai pengen menghafal, ya nggak ada masalah. Tapi yang tentu diprioritaskan bukan masalah menghafalnya. Anda memahami Al-Quran secara bacaannya dan memahami makna atau nasihat yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi dengan cara yaitu Anda belajar kepada guru-guru yang soleh. Mm-mm. Sehingga Al-Quran tuh benar-benar bisa meresap di hati kita gitu kan. Artinya bisa menjadi pembimbing kita dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.